Bab 367 Rumah Siska. Setelah Sutrisno menutup telepon, senyum puas muncul di wajahnya. Lamaran gila Henry dan Hanze tentang Maryam membuatnya melihat semangat pemuda Henry, dan rangkaian tata letak cerdik dalam pelelangan tanah departemen produksi grup Kili membuatnya melihat kecerdasan Henry. Yang paling penting adalah seorang pemuda yang baru tiba di kota Bandung selama sekitar 1 bulan benar-benar dapat memobilisasi keluarga Leng dan keluarga Cai di kota Bandung untuk bertindak, tidak bisa melakukannya. Sayang sekali jika saya merindukan seorang pemuda yang memiliki semangat, kecerdasan, dan keberanian seperti itu. Dan saya sungguh tidak dapat menerimanya. Adapun cucunya yang berharga, sejak perjalanan terakhir Henry ke kota Garut, dia jelas tidak bahagia, dan dia jelas menahan napas terhadap Maryam. Memiliki tulang punggung dan pengejaran adalah hal yang baik. Karena itu adalah hal yang baik, kita harus membimbingnya dengan baik. Oleh karena itu, Sutrisno yang licik dengan sengaja mengipasi api dan dengan sengaja berbicara tentang keinginannya untuk menikahkan Si dengan Henry hari itu. Setelah Si mendengarnya, dia merasa semakin tidak yakin. Memikirkan penghinaan Henry padanya, dia merasa lebih sedih. Jadi dia pergi ke kota Bandung dan mulai menimbulkan masalah bagi Henry. Hasil inilah yang paling ingin dilihat Sutrisno. Cucu perempuannya dan Henry mulai terjerat. Dia turun tangan untuk menyeimbangkannya pada waktu yang tepat. Jadi Henry harus menerima bahwa begitu mereka berdua benar-benar jatuh cinta, maka tujuannya sendiri itu saja. Soal status dan status, itu tergantung usaha Si sendiri. Jika dia merasa percaya diri dan teguh, dia akan bekerja keras untuk mengalahkan Maryam, mengalahkan Leni, dan mengalahkan Yanti yang selama ini pamer, belum bergerak. Henry di dalam mobil tidak mengetahui pikiran sebenarnya dari Sutrisno. Dia memikirkan roh aneh Si. Jadi dia hanya bisa diam-diam memikirkan bagaimana melakukan kontak dengannya sesedikit mungkin di masa depan. Namun ada satu hal yang membuatnya sedih, yaitu perusahaannya telah mengumumkan akan memasuki bidang penelitian pengobatan tradisional Jawa. Ia ingin meminjam seekor ayam untuk bertelur dan berencana bekerja sama dengan Universitas Jawa Tradisional Bandung Kedokteran. Saya khawatir dia harus pergi ke sekolah saat itu. Saya harap anak kecil ini gadis. Tidak tahu, jika tidak. Melihat keheningan Henry, Si terus tertawa diam-diam di dalam hatinya. Dan kepercayaan dirinya berlipat ganda. Sekarang Henry sangat menyukai penampilan aslinya. Dan kata-kata kakek seperti pedang sangfang sudah tergantung di kepala Henry. Jadi, mendengus, seorang pria mengejar seorang wanita melintasi gunung. Dan seorang wanita mengejar seorang pria melintasi penghalang selama. Rona merah muncul di wajah cantik Si, tapi matanya sangat tegas. Selama sisa perjalanan, Si tidak melangkah terlalu jauh. Sebaliknya, dia berubah menjadi penampilan baru lagi, lebih anggun daripada seorang wanita. Ketika mereka mendekati desa Siawa, sudut mata Siska mulai basah. Dan perasaan takut memenuhi hatinya. Henry melihat dengan jelas melalui kaca spion, dan dia memahaminya lebih dalam lagi. Siska, apakah nyaman bagiku untuk mengunjungi rumahmu? Pergi ke rumahku? Siska jelas gugup. Ya, kamu selalu bisa pergi dan beristirahat, Henry berkata sambil tersenyum.
Ya, seharusnya begitu, Siska berbisik, tetapi hatinya mulai gelisah dan dia tidak tahu harus berkata apa. Tentu saja, inilah yang paling dia nantikan. Si Yi melihat perubahan ekspresi Siska dan segera memahami artinya. Suamiku, apa yang kamu lakukan di desa Siawa? Saya tidak tahu apakah dia sengaja menempel pada Henry atau sengaja menunjukkannya kepada Siska. Lagi pula, setiap kali dia berbicara, dia harus menyebutkan kata suami wajahku. Si Yi, kamu sudah tidak muda lagi. Kita semua hanya mengenal satu sama lain. Kuharap kamu tidak berbicara tentang menjadi suamiku. Oke, aku punya tunangan. Henry berkata tanpa daya kepada si Yi. Agar dia tidak berpikir terlalu banyak, dia bahkan tidak menggunakan kata teman. Dia hanya ingin menjaga jarak. Cih, apa yang terjadi dengan tunangan Mariam? Yang lain tidak tahu. Tapi aku tahu betul, jika dia tidak ikut campur, kita akan bertunangan, dan kamu juga wakil ketua grup Nancy. Apa niatnya? Dari keluarga Kiao kita? Tidak tulus, si Yi bertanya dengan wajah serius. Henry segera memahami bahwa Sutrisno telah memberitahu si Yi apa yang terjadi ketika mereka pertama kali bertemu. Yang mengejutkan hatinya yang sombong, itulah sebabnya dia menjadi begitu gila dan tidak bermoral. Si Yi, aku tidak peduli apa pendapatmu tentang ini. Aku melamar Mariam di depan umum, dan aku mencintainya dengan tulus. Tidak ada wanita yang bisa menggantikannya di hatiku. Kamu tidak bisa melakukannya sekarang. Dan kamu bisa, aku tidak akan melakukannya di masa depan. Henry mencoba yang terbaik untuk membuat si Yi menyerah, dan kata-katanya sangat tegas dan kejam. Hanya kamu playboy sekali. Aku tidak akan percaya. Mari kita tunggu dan lihat. Lagi pula, jika aku tidak mengerti, aku tidak akan membiarkan Mariam hidup damai. Selain itu, aku mampu bermain dengannya. Aku lebih muda darimu. 1 tahun, dia lebih dari 3 tahun lebih tua darimu. Apa yang harus aku takuti? Dia hanyalah seorang wanita tua setingkat bibi. Sikap si Yi yang gigih dan pantang menyerah membuat Henry terdiam. Siska, yang duduk di belakang, secara bertahap memahami hubungan antara Henry dan Mariam, dan asal-usulnya dengan si Yi. Henry, belok kiri di persimpangan di depan, belok kanan di ujung, dan rumah pertama di sebelah kanan adalah rumahku. Siska lebih memikirkan orang tuanya di rumah saat ini, dan tidak mempertimbangkan dengan cermat kekacauan itu hubungan antara Henry dan si Yi. Henry mengikuti instruksi Siska dan dengan mudah menemukan rumahnya. Ketika mobil berhenti di depan pintu, Henry sedikit terkejut. Ini kedua kalinya saya datang ke desa Siawa. Pertama kali saya dikejutkan dengan kekayaan desa Siawa. Kali ini saya masuk jauh ke desa Siawa dan menemukan masih ada keluarga miskin dan bobrok yang hampir sama, seperti yang dibandingkan dengan keluarga miskin di desa Siahe. Ada 3 rumah jerami kumuh, atapnya bocor dan ditutup plastik. Rumahnya miring ke satu sisi dan ditopang atap kayu. Halaman ini tertata rapi, dengan sayuran dan tanaman ditanam di kedua sisinya. Namun selain tanaman hijau, saya tidak melihat ada makhluk bernapas apapun. Di luar ada dinding pagar kayu, dan pintunya adalah pintu kayu dengan kayu lapuk. Henry bahkan khawatir akan hancur jika disentuh sedikit pun. Siska melompat keluar dari mobil. Matanya berkaca-kaca,
bibirnya bergerak terus-menerus, dan hatinya sudah dipenuhi kegembiraan. Selama lebih dari 3 tahun, untuk menghindari keterikatan Lily, dia tidak berani pulang, dan orang tuanya menolak mengizinkannya pulang. Si tidak mengerti. Dia tidak menyangka ada tempat miskin seperti itu. Melihat Siska di sebelahnya, dia menyadari untuk pertama kalinya bahwa pakaian di tubuhnya semuanya berasal dari kios pinggir jalan lian. Memikirkan kesombongan Lily tadi malam, dia segera memahami tekanan pada dirinya dan penderitaan keluarganya, yang membuatnya bertekad untuk membantu Siska. Sebaliknya, Henry relatif tenang. Tampaknya segala sesuatu tidak menarik perhatiannya, atau dia tidak terkejut sama sekali. Bab 368 Orang tua yang sangat menyayangi putrinya. Siska tidak repot-repot menyapa Henry dan Siyi, dan berlari menuju rumah. Ketika dia berlari ke pintu, dia tiba-tiba berhenti, air mata mengalir dari matanya. Henry dan Siyi, yang mengikutinya, telah sampai di depan pintu. Ketika mereka bertanya-tanya mengapa Siska tidak memasuki ruangan, mereka mendengar suara-suara datang dari dalam. Sakit, sangat menyakitkan bagiku. Sebuah suara tua, dalam dan lemah terdengar dari dalam rumah. Tubuh Siska sudah bergetar. Henry khawatir dia akan jatuh, jadi dia dengan lembut mengulurkan tangannya ke belakang dan menopangnya. Dengan bantuan dukungan, tubuhnya berhasil berdiri kokoh. Untuk pertama kalinya, Siyi tidak cemburu, karena jeritan menyakitkan di dalam hatinya terlalu menyakitkan. Henry, tolong, bisakah kamu membantuku menyelamatkan ayahku? Jika kamu bisa menyelamatkan ayahku, aku bisa melakukan apapun yang kamu minta. Siska tiba-tiba mengangkat kepalanya, membiarkan air mata mengalir di wajahnya, dan melihat di Henry berkata dengan nada memohon. Apapun, jantung Siyi berdetak kencang ketika dia mendengar ini. Apapun, dia segera melihat ke arah Henry dan menemukan bahwa ekspresinya tidak berubah sama sekali. Hal ini membuatnya bernapas lega. Henry merasa tidak berdaya saat melihat Siyi menarik pandangannya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti arti di balik kata-kata itu? Jika aku menjadi diriku sendiri sebulan yang lalu, aku mungkin masih tega menggodanya. Tapi sekarang, lupakan, saya tidak lagi merasa seperti itu. Sama seperti ketika Rani membantunya untuk pertama kalinya. Dia pernah menawarkan untuk menggunakan waktu pertamanya untuk membayar biaya pengobatan. Sekarang dia masih berusaha keras untuk memberikannya kepada dirinya sendiri. Tetapi bisakah dia mendapatkannya? Tentu saja tidak. Lagi pula saya bukan binatang, apalagi binatang yang memakai pakaian. Ayo masuk dan lihat sebelum kita bicara. Henry berkata dengan tenang. Siska tidak mendengar jawaban tegas Henry, dan agak kecewa, tapi dia masih mengangguk dan membuka pintu. Rumah ini memiliki struktur ruangan timur-barat. Saat Anda membuka pintu, hal pertama yang Anda lihat adalah dapur. Meskipun jeritan di dalam sangat menyedihkan, rumahnya tetap sangat bersih. Yang mengejutkan Henry, dan pada saat yang sama dia sangat mengagumi ibu Siska. Ketika saya memikirkan tentang Siska yang menghasilkan hampir 100.000 yuan dalam lebih dari 3 tahun sambil bekerja paruh waktu sambil bersekolah untuk melunasi utangnya, mata yang dia lihat bahkan lebih penuh dengan kekaguman. Ku bilang ayah,
Sekarang kami benar-benar tidak bisa meminjam uang untuk mengobati penyakitmu. Itu karena aku terlalu tidak kompeten." Suara isak tangis lembut seorang wanita terdengar dari dalam rumah. Ketika Siska mendengar suara ibunya, air matanya menjadi tak terkendali. Matanya menjadi gelap, dan dia terjatuh ke depan. Untungnya, Henry baru saja menahannya. Ketika dia melihat bahwa dia akan jatuh, dia dengan cepat menopangnya dengan seluruh kekuatannya. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan meluruskan tubuhnya, membiarkan Siska berdiri kokoh. Siska membutuhkan waktu 3 detik penuh sebelum dia merasa dirinya kembali normal. Dia melepaskan diri dari tangan Henry, mendorong pintu hingga terbuka dan berlari masuk. Orang tua di rumah tiba-tiba mendengar tangisan dan mengira mereka salah dengar. Ibu Wang melihat putrinya terlebih dahulu. Dia tidak menangis. Sebaliknya, dia berdiri dan melihat keluar jendela. Dia segera menyeka air matanya dan berkata, "Konyol nak, apa yang kamu lakukan? Kembalilah. Pergi, cepat pergi, jangan kembali dalam hidupmu. Bahkan jika kita mati, jangan kembali. Li Dongguo dan Lili bukan manusia. Jika mereka mengenalmu akan kembali, hidupmu akan hancur." Pastor Wang, yang sedang berbaring di tempat tidur dan terus meratap, mendengar tangisan itu, dengan enggan membuka matanya, menembakkan 2 sinar cahaya dan berkata, "Ayo pergi, ayo pergi." Dia hampir menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengucapkan 3 kata, lalu menghela napas. "Ayah!" Siska langsung bergegas. Henry telah tiba di sisi ayah Wang 1 langkah di depannya. Dia meletakkan tangannya di denyut nadi ayah Wang, dan segera melepasnya. Ada jarum perak di tangan lainnya, dan dia memasukkannya langsung ke titik akupuntur manusia. Baru saja masuk dan keluar, Pastor Wang menarik napas panjang dan perlahan membuka matanya. Batuk. Pastor Wang menutupi dadanya dengan tangannya. Wajahnya dipenuhi keringat. Ketika dia melihat Siska menangis padanya, dia tidak menunjukkan rasa kasihan sama sekali. Dia mendorongnya ke samping dengan seluruh kekuatannya dan berkata, ayo pergi sekarang. Jangan pernah kembali ke rumah ini. Perlakukan saja aku, ibumu dan aku, seperti mati." Di akhir kalimat, terlihat jelas tenagaku sudah tidak cukup lagi. Wajahku cemas, mataku sedih, tapi mulutku tak sanggup menahan. "Ayah, jangan terlalu bersemangat. Saat aku kembali kali ini, aku membawa dokter ajaib. Dia dapat menyembuhkan penyakitmu." Setelah Siska selesai berbicara, dia melihat ke arah Henry. Meskipun dia tidak setuju untuk membantu pengobatan, Siska selalu merasa bahwa Henry tidak akan menolak. Henry merasakan senyum masam di hatinya. Gadis ini sebenarnya sangat pintar. Nak, ayo cepat pergi. Jika tidak, Li Dongguo dan putranya tahu kamu akan kembali. Kamu akan segera sampai. Ketika kamu sampai di rumah, kamu bisa pergi, bahkan jika kamu mau, kamu tidak akan bisa pergi. Ya, bocah bodoh, cepat pergi. Penyakit ayahmu tidak bisa disembuhkan. Paling buruk, kita berdua akan mati bersama. Kamu masih muda dan tidak boleh jatuh ke dalam cengkeraman ayah dan anak itu. Kalau tidak, hidupmu akan hancur. Setelah Ibu Wang mengambil alih perkataan ayah Wang, dia ingin mendorong Siska keluar rumah lagi. "Ayah dan ibu, kamu tidak perlu khawatir.
Saya sudah menjadi miliknya. Dia bukan hanya seorang dokter ajaib, tetapi juga sangat berkuasa. Saya tidak takut jika Li Dongguo dan putranya datang. Dia mengangkat tangannya dan memeluk lengan Henry, sengaja bersandar padanya. Henry sedikit tidak berdaya. Mengapa dia memiliki wajah seperti suami orang lain? Mata Si membelalak. Dia tidak menyangka Siska akan bersikap seperti ini. Saat dia hendak berbicara, Henry memelototinya, dan hati Siska dipenuhi dengan permohonan. Si adalah gadis yang baik hati. Dia tidak tahan dan menelan kata-katanya. Henry menggendong Siska, memandang orang tuanya dan berkata, "Paman dan Bibi, jangan khawatir. Siska adalah wanitaku. Aku akan melindunginya, dan kamu harus hidup dengan baik. Dan aku menunggu bantuanmu. Aku akan merawat anakmu." Setelah Henry selesai berbicara, tangannya menyentuh perut mulus Siska yang terasa nyaman. Dia baru saja memeriksa denyut nadinya dan sudah mengetahui bahwa penyakitnya bisa disembuhkan, dan dia mungkin akan menerima pengobatan gratis kali ini. Karena prinsip saya adalah, kamu tidak bisa mencuri tanpa tangan kosong, dan kamu tidak bisa menyembuhkan dengan sia-sia. Kamu tetap bisa memberikan bantuan, terutama jika kamu berinisiatif untuk terjun ke pelukanmu. Bukankah itu terlalu impersonal, bukan? Siska merasakan perubahan dan kekuatan di tangan Henry. Wajahnya memerah karena malu, dan bahkan tubuhnya terasa sedikit lembut. Namun, rasa aman dalam pelukan Henry adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia sangat menikmatinya. Tidak hanya matanya menjadi bingung, tetapi hatinya juga dipenuhi dengan keinginan. Ayah Wang dan Ibu Wang saling memandang dan menatap Henry, yang seumuran dengan putri mereka. Reaksi pertama mereka adalah putri mereka telah ditipu. Dokter ajaib, dasar dokter sialan. Bersambung.